Coaching Insight episode 6 bersama saya Alfalak Arsendatama. Kali ini kita masuk ke dunia leadership. Jadi leadership ini kompleks kan, dan di podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa Mbak Lorencia Lina. Nah, Mbak Lina ini seorang leadership coach, executive coach, dan juga transformational coach. Kalau kita ngomongin leadership, ini kita ngomongin sesuatu yang banyak banget ya elemen-elemennya. Tapi di podcast ini kita ingin bicara soal 3 alasan kenapa setiap leader itu sebetulnya butuh coach. Dan kalau Mbak Lina ini kan punya banyak pengalaman ya mengcoaching para leader. Ini kadang-kadang kita juga masih sulit membedakan mana leader, mana manajer gitu, mana pimpinan, mana pemimpin. Itu sebetulnya bedanya di mana, Mbak Lina? Oke, makasih Mas Al. Jadi memang menarik ya kalau misalnya dia ngomong soal leadership gitu. Dan yang paling paling sering rancu itu tadi yang soal leader dan manajer. Jadi seseorang nanti dia udah menjadi manajer gitu ya, kemudian dia masuk ke program misalnya leadership misalnya. Tapi giliran nanti dia mengerjakan tugasnya dia sebagai manajer atau leader itu bercampur. Padahal sebenarnya itu bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya manajer itu sendiri sebenarnya tugasnya itu lebih memastikan memang pekerjaan-pekerjaan di job desk-nya dia gitu ya, atau timnya itu memang selesai dengan baik, efektif, sesuai target gitu ya. Tapi kalau leader itu lebih memastikan bagaimana orang yang melakukan pekerjaan itu mampu menyelesaikannya dengan baik, efektif, sesuai target. Jadi lebih ke people-nya. Jadi kalau manajer ya memang di pekerjaannya, tapi kalau leader, kalau kita udah ngomong leader itu ke orangnya. Makanya ada leadership skill sama manajemen skill ya. Kadang orang Ya, kan masih tapi rancu juga iya, ya ya itu dipikir kayak bercampur, gitu. iya betul. Jadi ini beda ya, kalau manajer itu fokusnya ke kerjaan, kalau leader ke orang yang menjalankan pekerjaan itu. Yes. Nah, kalau kita ngomong soal coaching, sebetulnya kenapa sih semua leader itu sebetulnya harusnya butuh harusnya butuh coach gitu yang bisa dampingin mereka? Betul, betul. Jadi leader ini nggak serta-merta terus akhirnya dia menjadi leader bisa langsung gitu ya mengerjakan semuanya gitu. Dia punya tugas manajer dan leadersnya juga. Tapi kalau misalnya ditanya leader itu butuh coach buat apa? Sebenarnya kita ngelihat dari tujuannya dia sendiri sebagai Hmm. leader gitu ya. Dia mau ngapain sih sebagai leader itu? Itu bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu dia bagaimana berhubungan dengan orang lain jadi koneksi gitu ya, karena nanti dia kan kerja dengan tim, nggak mungkin kerja sendiri gitu ya. Lalu yang kedua itu bagaimana akhirnya si orang-orang ini juga diketahui sama si leadernya ini maunya apa yang dibutuhkan, organisasi harus berbuat apa gitu ya. Jadi lebih ke menavigasi, sebenarnya navigasi. Kemudian yang ketiga itu balik ke orangnya lagi, si leadernya ini sendiri. Dia harus bisa Hmm. transformasi. Jadi kalau misalnya ditanya leader itu perlu coaching itu untuk apa? Itu untuk bikin koneksi, dia bisa menavigasi, ketiga dia bertransformasi. Dari dirinya juga berubah ya. Jadi Yes. bukan cuman organisasi sama orang yang dipimpinnya. Nah, kadang-kadang ini juga suka jadi alasan ya, leader itu punya banyak pekerjaan gitu, terjebak ke topi dia sebagai manajer. Jadi tidak melihat dia juga butuh coach untuk bisa Yes. tadi bangun koneksi, terus menavigasi organisasi, sama satunya lagi transformasi Transformasi dirinya diri. sendiri ya. Mm-mm. Ini coba kita bahas satu-satu nih yang soal dia punya koneksi. Apa sih yang sebetulnya selama ini mungkin tidak disadari sama leader bahwa sebetulnya dia butuh bangun koneksi sama orang-orangnya. Ya, karena kalau misalnya dilihat tadi bedanya manajer sama leader sendiri, leader itu kan tentang orang ya. Dan dia sebagai leader itu kan memang dia pasti punya tim nih gitu ya yang untuk mencapai tujuan yang memang disepakati bersama-sama nih gitu kan. Kalau dia nggak bisa bangun koneksi, gimana orang juga ngerti gitu ya apa yang nanti harus dikerjain, gimana dia bisa trust leadernya kalau terus ngomongnya oke kerjain aja nanti dia itu maunya dia aja gitu kan. Jadi trust itu juga nggak kebangun. Terus bagaimana akhirnya nanti si leader ini bisa menciptakan
follower sendiri. Follower itu kan sebenarnya it's not a bad thing, it's a good thing, di mana si follower ini bersama-sama dengan si leader ini support, saat align gitu dengan tujuan yang memang disepakati untuk mencapai apa, everybody is happy gitu ya. Jadi akhirnya yang namanya performance itu nanti ya akan tercapai dengan sendirinya kalau dia bisa engage sama orang-orang ini, tim ini sendiri gitu. Itu Jadi yang missing ya. Jadi engagement sama orang. Jadi selama ini mungkin banyak orang-orang yang mendapati posisi leader tapi mereka fokusnya ke kerjaan. Jadi yes, bukan ke orangnya. banyak kerjaan ya, target Target malah ya. target terus gitu, Udah orangnya nyampe berapa lupa hari ya, ini gitu yang dilihat targetnya. cuman angka terus gitu kan, jadi Hmm. lupa. Dan leader itu kan juga sebenarnya create leader, a future leader. Mm-mm. Gimana dia bisa create future leader kalau misalnya engagementnya nggak ada gitu. Mm-mm. Dia sebagai leader itu kan mau nggak mau dia sebagai role model juga di sana gitu. Gimana dia bisa grooming follower untuk nantinya satu hari jadi pengganti dia leader ya. Iya. Hmm. Yang kedua yang tadi tuh, yang soal menavigasi. Ini kan konteks navigasi tuh kita selalu konotasinya sama pilot atau nakoda kapal. Ini kalau leader menavigasi itu apa sih yang dinavigasi? Ya, itu ya. Kalau misalnya navigasi ini sebenarnya lebih ke organisasinya nih, gitu ya, Hmm. menavigasi. Jadi dia juga leader ini bisa juga untuk melihat tren pasar di luar seperti apa, gitu ya. Kemudian konsumen itu sekarang bergerak gimana, ada pandemik konsumen berubah seperti Hmm. apa. Lalu ke dalamnya juga nggak hanya keluar, di organisasi sendiri itu perlu strategi baru apa misalnya Hmm. gitu. Dan ada hubungannya juga dengan koneksi tadi gitu ya. Kalau dia udah tahu bisa engage, dia tahu, dia paham apa yang dibutuhkan oleh si orang-orang ini di timnya, dia jadi bisa em, kayak bikin strategi atau direction ataupun inisiatif yang memang dibutuhkan oleh orang-orang ini gitu. Jadi align juga gitu, nggak, itu Hmm. bukan sesuatu yang terpisah gitu. Jadi menavigasi ini kan memberikan eh, memfasilitasi orang-orang ini juga akhirnya uh, pas sama-sama proses mencapai tujuannya juga everybody know, everybody juga happy jalaninya, saling support. Dan akhirnya ya mereka dalam satu kesatuannya itu tuh nggak, bukan ngerjain yang kamu ngerjain apa, kamu ngerjain, jadi Ya, pisah-pisah gitu. Jadi ada, jadi emang perlu kemampuan untuk berpikir lebih strategis, bisa nganalisa. Nah itu tuh ya. di situ. Jadi bukan yang kayak misalnya leadernya maunya organisasi masuk ke pasar digital misalnya ya, tapi orang-orangnya sendiri belum siap. Jadi navigasinya tuh setengah-setengah jadinya ya, maunya ke sana tapi orang-orangnya juga Jadi belum orang-orangnya mau ke bingung sana kan, bahkan. orang-orangnya bingung di situ. Sebenarnya ini Mm-mm. mau kemana sih, mau dibawa kemana sih gitu. Kalau navigasinya kan nggak jelas Iya, iya, gitu. iya. Ada leader berarti kan di sini ada people, ada yang jadi followernya, sama ada direction mau kemana. Ini yang Yes. navigasi tadi ya. Nah kalau leadernya sendiri tadi konotasinya lebih ke kenapa butuh coaching itu karena dia juga perlu melakukan transformasi diri gitu. Itu yang Itu kayak gimana dia. sih? Itu nggak akan terjadi juga ya dia bikin Iya. koneksi sama navigasi kalau mindsetnya dia sebagai leader itu juga belum dapat gitu kan. Hmm. Coaching sendiri ini kan bekerjanya lebih nggak tentang result juga, tapi bagaimana sih seseorang itu tahu dirinya, Mm-mm. tahu mindsetnya seperti apa yang paling pas untuk mencapai tujuannya, sehingga ada potensi perubahan perilaku ke depannya. Mm-mm. Jadi itu dibutuhkan proses dia untuk transform dirinya, untuk mengenal dirinya gitu ke satu state di mana dari mindsetnya, dari perilakunya gitu ya, behaviornya itu memang align Hmm. dengan apa yang mau dicapai gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya organisasi mau transform sendiri ya leadernya dulu yang harus transform. Kalau Iya. enggak ya nggak bisa. Iya. Jadi coaching nanti, ini kan kita ngomongin tiga aspek ya. Yes. Ada koneksi, ada navigasi, sama Navigasi transformasi. Kalau seorang leader itu nanti di coach, ini mulai tahapan awalnya yang mana di antara tiga ini ya? untuk ininya
fokus coachingnya mau yang mana dulu nih? Soalnya kadang-kadang kan ada leader butuh coach untuk meraih target Yes. lagi gitu. Jadi sebetulnya coaching itu nanti fokusnya ke mananya dulu nih kalau dari 3 aspek ini? Kalau misalnya dari 3 aspek itu udah pasti dari dirinya dulu ya, Hmm. dari dirinya dulu, sehingga dia sendiri juga aware gitu, apa yang ada di mindsetnya dia, perilakunya itu sudah bisa belum sih untuk tadi akhirnya bangun koneksi, kemudian juga bisa berpikir strategi sama analisis untuk menavigasi gitu. Itu kan mindsetnya juga harus pas, bukan berarti macamnya sekarang mungkin salah, tapi untuk akhirnya dia bisa melakukan gitu, dia harus aware dulu terhadap dirinya. Jadi transformasi diri ini dulu yang kayaknya paling penting kalau itu mau dibahas di sesi coaching. Jadi lebih ke ranah personalnya dia dulu ya. Yes. Sebelum kita ngomongin soal organisasi, profit, pencapaian yang lain-lain ya. Tapi dirinya ini nih bener dulu gitu ya Iya, karena kan dalam konteks istilahnya. konteks leadership itu kan kelihatan ya dari mulai self leadership Heeh. ke team leadership, kemudian baru organization leadership itu. Jadi dari dirinya, kemudian ke timnya, baru ke konteks organisasi. Jadi align dengan itu. Apa yang bisa membuat para leader itu sadar terhadap kebutuhan coaching ya? Kalau sekarang ini mereka pikir ya kinerja kita baik-baik aja, kita mampu berkompetisi, tapi sebetulnya di dalam itu mungkin orang-orang juga nggak happy ya dipimpin oleh dia. Cuma gimana membuat leader ini menyadari tentang hal itu? Sebenarnya itu ada dari proses coaching itu sendiri ya. Jadi coaching itu kan juga bukan hal yang kayak coach yang ngasih tahu ini harus begini gitu ya. Tapi ada proses di mana dia bisa melihat situasinya gitu, tapi dari konteks yang lebih tinggi gitu. Dia dari helikopter view-nya gitu. Jadi ada pemetaan, dia tahu, dia menemui fakta-fakta misalnya. Kalau tiap quarter aja ketahuan kalau meeting atau dia review selalu ada masalah yang berulang misalnya. Dan dia juga nggak tahu gitu harus ngapain gitu kan. Jadi seorang coach ini bisa membantu dia akhirnya memahami apa yang terjadi di situasi dirinya dan lingkungannya. Nah, itu proses coaching bekerja di sana. Sehingga dia aware tentang keadaannya. Jadi Gitu. lebih ke memunculkan kesadaran ya atau Yes. awareness tentang dirinya dulu, kemudian gimana dia melihat situasi di Yes. luar, masalah-masalah yang mungkin berulang, atau kalau konteksnya ini bukan masalah, kamu tuh sebetulnya mau bawa organisasi ini kemana gitu ya. Jadi Betul. terus ada Betul. coach yang ngedampingi. Tadi yang menarik, kalau coach nggak ngasih tahu, pada saat pendampingan itu apa yang terjadi ya? Iya, ya coach coach juga nggak ngasih tahu memang kan. Jadi sebenarnya dalam konteks ini coaching itu kayak yang tadi Mas Al bilang itu lebih ke creating awareness gitu ya, menciptakan kesadaran baru sebenarnya dari apa yang terjadi gitu. Karena kalau misalnya kita ketemu sama leader gitu ya, terus habis itu dia udah lama di sana gitu ya, terus yang kita kasih tahu, tim kamu tuh seperti ini loh, Nggak organisasinya mungkin gini, lah gak ya, mungkin dia langsung defensif dia, baik-baik siapa aja kamu? gitu kan. Jadi si coach ini akan bermitra gitu ya dengan si leader ini gitu, tidak menggurui tapi menjadi teman berpikir, teman berbicara, teman untuk sama-sama melihat dari sudut dan arah pandang yang berbeda nih situasinya dia gitu. Dia nanti akan sadar sendiri apa yang terjadi dan kemudian setelah kesadaran baru itu muncul, akhirnya dia jadi punya insight, punya ide-ide mungkin untuk bikin strategi yang berbeda gitu ke depannya. Nah, itu proses Bantu coachingnya. ngeluarin dari kotak yang sempit selama ini dia beroperasi gitu ya. Iya, Keluarin terus yuk mari kita lihat sama-sama gitu secara betul. netral. Yes. Jadi sebetulnya jadi seberapa penting nih ya leadership coaching itu di Indonesia kali ini kan kita kan lagi kena pandemi juga, terus krisis ekonomi segala macam. Itu seberapa penting leadership coaching ngebantu para leader membangun kembali organisasi dan orang-orangnya ya sekarang ini. Kalau misalnya ditanya seberapa penting, sebenarnya penting banget ya. Karena namanya coaching ini kan juga membantu si leadernya itu ngelihat yang tadi ya dari dirinya, timnya sama organisasi ini gitu. Apalagi kalau misalnya dia mau create something yang baru, dia mau mulai dari mana segala macam. Dan yang paling penting juga itu adalah
Coaching itu bisa membantu leader itu juga untuk visioning gitu ke depannya. Oh iya, terlepas ini kita krisis atau enggak, tapi kan ini Iya, mau dibawa kemana mau gitu. dibawa kemana gitu. Mm-mm. Karena yang namanya coaching itu membawa seseorang dari dirinya dia yang saat ini ke depan, ke arah yang maju gitu. Jadi yang paling sering terjadi adalah mereka mungkin perform di tempatnya di yang sekarang dia kerjakan gitu. Tapi giliran ditanya nanti ke depannya mau dibawa kemana bingung biasanya. Mm-mm. Nah itu si coach bisa bersama-sama dengan leader ini melihat sebenarnya visinya apa sih, purpose-nya dia sebagai leader juga membawa Iya, organisasi itu kemana dan itu jadi penting gitu iya. akhirnya. Soalnya sekarang kan purpose-nya target, ya, mencapai target tahunan yang setiap tahun selalu nambah. Tapi Iya, sebetulnya di balik itu apa sih apa yang di mau balik dikasih sana? ya, Iya, yang mau disumbangkan buat orang-orang dan juga yes, buat organisasi. betul. Iya dan coachnya mesti pinter juga nggak sih? Maksudnya lebih lebih jago daripada para CEO ini misalnya. Ya, Soalnya it's a ini kan good harus ngomongin question. yang Nanti kompleks gitu masa iya, depan gitu. betul betul. Ntar kalau dikasih coach parenting nanti gimana? Mereka perform di dunia parenting, di dunia wellness, di dunia yang lain. Tapi kalau untuk leadership coaching ini butuh coach yang kayak gimana sebetulnya? Yang bisa diterima oleh para eksekutif organisasi gitu. Sebenarnya coach-coachnya yang untuk di leadership memang dia nggak perlu ngajarin, nggak perlu ngasih tahu, nggak perlu Mm-mm. yang maksudnya dia punya service year yang lebih lama daripada Mm. leader-leader ini gitu ya. Mm-mm. Tapi coach-coach di leadership coach ini yang memang diperlukan gitu, salah satunya adalah yang memang wawasannya luas itu satu udah pasti. Maksudnya dia nggak perlu expert di bidangnya si coach di industri itu, tapi at least dia tahulah bisnis prosesnya di organisasi yang mau dia masuki dan Mm-mm. punya kemampuan berpikir strategis itu juga. Karena Iya, nanti ngomongnya di level itu kalau iya, sama leader ya. Nggak lagi ngomong soal penyelesaian pekerjaan tapi lebih ke berpikir strategis, menganalisa segala macam. Jadi itu tuh yang diperlukan oleh seorang leadership coach. Di lain dia juga punya at least tahu tentang leadership iya, organization itu juga sebisa mungkin dia mengetahui walaupun dia nggak perlu expert. iya, iya, iya. Dan kebutuhan itu kayaknya juga besar ya di Indonesia ya kalau tadi dengar cerita dari Mbak Lina. Karena kita biasa ada di pucuk pimpinan tanpa ada pendampingan. Jadi Itu ngikutin dari atasan sebelumnya lonely ya. itu lonely position dari di atas. Jadi emang butuh teman Butuh sebenarnya. teman, butuh Yes. teman. Tapi juga nggak curhat ya kalau nih gua kerja berat ya orang-orang susah diatur. Terus Iya, sekarang ada dia nggak coachnya mau. gitu. Jadi harus Tapi bukan curhat curhat gitu juga ya. ya. Enggak. Iya. Jadi kalau misalnya karena di dalam sesi coaching sendiri itu ada goals yang mau Oh disepakati iya. di depan. Jadi Mm-mm. curhat itu nggak akan masuk gitu ya kalau misalnya si coach dan coachee yang leadernya ini udah menyepakati kita mau ngomong apa, ada goalsnya di sana gitu. Jadi coachnya juga menemani gitu ya, Mm-mm. memfasilitasi apa yang ada di benaknya si leader ini tanpa dia harus curhat gitu. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman podcast yang menonton ataupun mendengarkan recording ini, kita udah dapat banyak dari Mbak Lina tentang kenapa setiap leader itu butuh coach. Ada 3 alasan ya. Tadi yang Yes. pertama Koneksi, koneksi, terus yang kedua navigasi, navigasi, sama yang ketiga transformasi. transformasi. Dan yang terakhir ini nih yang penting ya gimana kita bisa navigasi sama connect sama orang. Kalau dirinya sendiri ya masih galau ya sebagai leader, hanya mencontoh pemimpin atau pimpinan sebelumnya. Jadi di area transformasi ini ya butuh coach Penting banget. buat nantinya ngebedah nih kamu tuh punya apa aja, apa yang kamu inginkan 10 tahun lagi dari diri kamu ada di mana sekarang, dan macam-macam ya, bukan curhat ya, dan juga bukan soal ngajarin nih, coachnya juga meskipun nggak harus lebih pinter, tapi bisa mikir strategis ya dalam Yes. pendampingan itu. Yes. Luar biasa, terima kasih banyak Mbak Lina, sukses selalu Sama-sama. untuk create impact bagi para leader di Amin. Indonesia. Sahabat podcast, jadi kita akan sudahi perbincangan kita dengan Mbak Lina di sini dan kita nantikan episode berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Sampai jumpa.